Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi besaran dan pengukuran. Silakan teman-teman perhatikan dengan seksama. Untuk soal nomor 1, pertanyaannya adalah dimensi konstanta pegas adalah. Nah, dari soal nomor 1 ini teman-teman diminta untuk mencari dimensi dari konstanta pegas, di mana konstanta pegas ini ada di dalam perumusan hukum Hooke. Jadi teman-teman ada di dalam perumusan hukum Hooke. Hukum Hooke ini berada pada bab elastisitas. Hukum Hooke itu dirumuskan dengan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Ini rumusnya, di mana F-nya ini adalah gaya, K-nya ini adalah konstanta pegasnya, kemudian delta X-nya adalah pertambahan panjang pada pegas. Nah, untuk kasus ini teman-teman cukup tahu rumusnya saja. Untuk materinya nanti di bab selanjutnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat rumusnya F sama dengan K dikalikan dengan delta X, maka nanti teman-teman bisa dapatkan perumusan K dari rumusan ini menjadi K sama dengan F dibagi dengan delta X. Nah, dimana sebelumnya punya catatan bahwa teman-teman tahu bahwa untuk satuan gaya itu adalah kilogram meter second min 2, atau bahasa lainnya ini Newton. Jadi untuk kasus ini teman-teman bisa mencari dengan menggunakan satuan sistem internasional terlebih dahulu, atau bisa langsung dalam menggunakan perumusan dimensi jika teman-teman sudah hafal sebenarnya. Nah, kemudian ini rumus satuan SI-nya, kemudian delta X ini pertambahan panjang ini satuannya adalah meter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada nilai yang sama M dengan M. Ini bisa kita habiskan saja. Ya, karena pembagian, maka sisanya adalah kilogram meter, bukan meter tapi kilogram second min 2. Nah, sekarang ini satuan SI-nya, sekarang kita masukkan ke dalam dimensinya. Kilogram ini merupakan massa. Massa itu dimensinya adalah M. Ingat aja, rumus depan M-nya itu adalah mass. Kita ambil dari bahasa Inggris. Kemudian S ini adalah waktu, bahasa Inggris waktu adalah time. Berarti time min 2. Nah, ini berarti jawabannya MT min 2. B. Untuk soal selanjutnya adalah di antara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran turunan saja. Jadi yang ditanya adalah besaran turunan saja. Besaran turunan ini berarti bisa dibilang kemarin adalah anak dari besaran pokok. Cara menghafalnya cukup teman-teman menghafal dari besaran pokok saja. Dimana nanti kalau misalkan tidak ada di dalam besaran pokok berarti dia besaran turunan. Jadi besaran pokok kemarin ada 7 ya. Untuk besaran pokok yang pertama ada panjang, kemudian ada massa, kemudian ada waktu, kemudian ada suhu. Nah, kemudian yang kelima ada kuat arus listrik. Kemudian yang keenam ada intensitas cahaya. Kemudian yang ketujuh ada jumlah zat. Nah, dari ketujuh ini adalah besaran pokok. Jadi tinggal kita cek dengan cara menganalisis satu persatu. Kita coba yang A. Jadi kuat arus. Nah, kuat arus ini adalah besaran pokok. Kita tandain aja yang bukan besaran ini. Ini besarannya bukan, salah. Berarti bukan jawabannya. Kemudian kita lihat yang B. Kita ada suhu. Nah, di sini kan suhu ada di nomor 4. Berarti salah.
bukan B, berarti jawabannya jika udah ada salah satu besaran yang salah, maka yang lainnya pasti salah. Sekarang kita lihat yang C. Ada waktu, momentum, percepatan. Waktu merupakan besaran pokok, ada di nomor 3. Nah, kemudian yang D kita cek, ada usaha, momentum, dan percepatan. Nah, di sekitar sini ternyata tidak ada di dalam besaran pokok. Nah, bisa jadi ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E kita analisis, berarti kecepatan tidak ada, suhu, oh ternyata ada di nomor 4. Berarti suhu dan jumlah zat. Nah, kalau yang tadi ini ada massa, juga ada massa, yang lainnya salah. Oke, untuk soal nomor 2, hafalkanlah besaran pokok. Next, soal selanjutnya. Nah, nomor 3, besaran berikut ini yang dimensinya sama dengan berat. Nah, ini teman-teman jangan sampai terkecoh, artinya dimensi dari berat. Berat itu jangan teman-teman samakan dengan arti kata massa. Nah, berat itu bukan massa, berat itu tersendiri. Jadi berat itu kalau dalam bahasa Inggris, ya, jadi berat ini sebenarnya kita ambil dari bahasa Inggris itu weight. Nah, kita ambil huruf depannya nih, berarti W. Maka dirumuskan dengan W itu sebenarnya adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ini rumusnya nih. Jadi bukan massa doang. Nah, pertama kita ngecek dulu satuan dari beratnya. Jadi kalau massa itu satuannya adalah kilogram. Percepatan gravitasi meter per second kuadrat ini saya uraikan menjadi meter second min 2. Bisa dicek saja nanti sebelum. Nah, ini adalah untuk satuan dari massa, atau kita bisa dimensinya itu berarti M, kilogram itu M. Kemudian panjang adalah L, kemudian T-nya pangkat min 2. Nah, dari sini sekarang kita analisis satu persatu. Oke, untuk yang A. Yang A berarti momentum. Momentum di sini itu simbol momentum itu adalah P kecil, di mana rumusnya adalah massa kita kalikan dengan kecepatan. Jadi kalau kita dapat rumusnya adalah massa itu kilogram, kecepatan berarti ya kita kalikan dengan meter second min 1. Nah, sama nggak? Ternyata beda ya. Jadi sini min 2, di sininya 2, di sininya min 1. Berarti ini bukan jawabannya. Nah, sekarang kita coba yang B. Apa yang B dia di situ? Yang B berarti impuls. Impuls itu simbolnya I. Rumusnya adalah gaya dikalikan dengan perubahan waktu. Nah, jadi gaya itu sebelumnya kita udah dapat untuk satuannya kilogram meter second min 2. Kita kalikan dengan waktu. Waktu itu second. Ya. Jadi, nah, di sini nggak ada variabel lain selain dari S. S min 2 dikalikan S pangkat 1. Maka di sini sisanya adalah min 1. Berarti di sini kita tuliskan bahwa kilogram meter second min 1. Berarti jawabannya bukan ini. Beda ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C adalah daya. Daya itu disimbolkan dengan P-nya besar. Pressure jadi P. P, rumus daya itu berarti usaha dibagi dengan waktu. Nah, ternyata rumus usahanya ada lagi nih. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi kita pecah lagi tuh rumus usaha sebenarnya. Maka kita dapat untuk dimensinya atau satuannya, gaya itu tadi kita sudah ada di sini, kita ambil aja dari sini. Berarti di situ ada kilogram meter second min 2
dikalikan dengan, kalau pindah itu biasanya satuannya adalah meter. Kita bagi dengan waktu itu satuannya adalah second. Nah, kita cek berarti ini kilogram tidak ada temannya, ya. Kita diamkan saja dulu. Jadi di sini tetap ada kilogram. Kita lihat meter, ini meter. Kemudian di sini meter, berarti meternya menjadi pangkat 2, berarti M pangkat 2. Secondnya di sini kalau kita naikkan ke atas nambah jadinya, berarti secondnya min 3. Nah, ini untuk yang usaha. Bukan juga jawabannya. Kita ambil yang ininya sebelum kita masuk dimensi. Berarti bukan ini. Nah, sekarang kita lihat yang D. Nah, kalau yang D berarti energi. Energi, kalau teman-teman bingung, ambil salah satu contoh yang paling gampang. Energinya kita pakai coba energi potensial misalkan. Energi potensial itu simbolnya EP. EP berarti massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, massa satuannya kilogram. M ya, ini M ini bukan simbol satuan tapi rumus. Berarti M ini adalah massa. G-nya berarti percepatan gravitasi tadi M second min 2. Nah, H-nya ini adalah ketinggian. Maka kita menuliskan untuk ketinggian biasanya simbolnya adalah M. Berapa meter gitu ya. Maka kita akan dapat untuk satuannya adalah ini kilogram tidak ada temannya M. Berarti dikalikan dengan M jadi M kuadrat dan S-nya tidak ada kawannya. Berarti kilogram meter kuadrat second min kuadrat. Oke, ini untuk jawaban yang tidak sesuai ya, berarti salah. Nah, berarti yang paling tepat apa? Rumusan untuk berat ternyata sudah pasti jawabannya adalah gaya. Kalau kita lihat nih teman-teman, gaya ini simbolnya satuannya nih kilogram meter second min 2, sama seperti yang ini. Berarti dengan kata lain jawabannya adalah yang E. Nah, ini kemudian kita cek lagi nih. Kalau dari soal yang tadi ternyata ada jawaban yang sama juga. Contoh misalkan momentum dengan impuls. Kita lihat dimensinya itu sama nih. Nah, dengan kata lain dimensi yang sama lagi selain dari berat. Jadi berat itu akan sama dengan gaya untuk satuannya. Terus ada apa lagi? Nah, biasanya nanti ada yang kita sebut dengan momentum. Ini satuannya sama dengan impuls. Nah, ini catatan saja nih. Terus apa lagi biasanya nih? Nah, ini udah usaha nih sebenarnya nih. Ini usaha itu nanti sama dengan gaya. Kalau teman-teman lihat kan kilogram, meter, ini meter ketemu meter, meter pangkat 2 kan jadinya. Meter kali meter, meter pangkat 2 S-nya. Ini sama dengan ini. Maka untuk usaha nanti rumusannya pasti sama dengan semua bentuk energi yang ada. Entah itu energi kinetik, entah itu energi potensial. Nah, ini hanya sebagai catatan teman-teman saja kalau ketemu soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4. Energi kinetik suatu benda yang di dalam satuan SI-nya dinyatakan dalam joule. Tidak. Jadi adalah, nah tadi joule itu bentuk nama lain dari energi. Nah, energi kinetik ya, satuannya bentuk yang sudah pasti itu adalah joule, nama lainnya. Nah, yang tidak sesuai di sini yang tidak lain daripada, berarti kita mencari bentuk lain dari joule. Sebelumnya tadi kita sudah dapat untuk satuan dari energi itu sama seperti usaha. Atau kalau teman-teman mau mencoba untuk energi kinetik, ini kan rumusnya setengah kali massa kalikan dengan kecepatan tapi kuadrat. Nah, khusus dalam satuan, untuk ada angka yang di depan sini, ini tidak diikut sertakan di dalam perumusan satuan. Jadi diabaikan. Jadi kita hanya menggunakan rumus M dan V saja. Jadi kalau teman-teman menuliskan kembali untuk rumusannya menjadi M itu kan tadi apa? Kilogram. V itu jangan lupa dikuadratin ya. Berarti ada meter second min 2, kemudian kita kuadratkan. Min 1 untuk yang ini.
min 1 pangkat 2. Nah, nanti kita tuliskan nih, berarti kilogram. Nah, karena M-nya di sini kuadrat semua, berarti M dikuadratkan menjadi M kuadrat, ya kan? S pangkat 1 dikuadratkan berarti S pangkat min 2. Inilah satuan untuk energi. Jadi catatan lagi bahwa semua energi itu sama, berarti energi kinetik itu akan sama dengan bentuk dari energi potensial, atau nanti ketemu teman-teman merupakan energi mekanik. Nah, ini berarti satuannya sama. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada besaran untuk M L-1 kemudian T-2 adalah, nah ini kan kadang-kadang kita hafal dan teman-teman juga nanti lupa untuk menyatakan dimensi dari sini. Caranya ya pasti kalian harus mengecek nilainya satu persatu. Nah, untuk yang gaya kan tadi kan kita sudah hafal ya. Kalau teman-teman lihat catatan yang sebelumnya, untuk gaya itu kan simbolnya F. Nah, ini satuannya berarti kilogram ya, meter, second, min 2. Beda ya, itu bukan jawaban ini. Nah, kemudian yang B kita cek lagi. Tekanan tadi P ya. P itu kalau teman-teman hafal F per A. F itu gaya. Gaya itu satuannya kilogram, meter, second, min 2. Ini kita bagi. A ini luas. Ya, jadi ini luas. Luas ini satuannya adalah meter pangkat 2. Jadi kalau teman-teman selesaikan lagi, di sini ada kilogram sendiri, kemudian ini meter pangkat 2. Ini jadi meter pangkat min 1 karena dia naik ke atas ya. Jadi min 1, S-nya tidak ada temannya. Berarti di sini kita dapat kilogram, meter, min 1, S min 2 ya. Atau kita dapat dimensinya ini M, kilogram M, kemudian meter itu L pangkat min 1, kemudian secondnya pangkat min 2. Cocok ya dengan yang di atas, jawabannya adalah yang B. Nah, untuk yang bawahnya silakan teman-teman bisa lihat di catatan sebelumnya. Lanjut lagi. Satuan energi dapat dinyatakan dalam, satuan energi. Jadi saya akan coba mencatatkan. Untuk satuan energi ini banyak. Satuan energi. Nah, ini saya sebutkan yang satuan energi yang pertama nanti ada istilahnya joule. Ya, lambangnya J. Kemudian ada yang kita sebut dengan kalori. Nah, atau bentuknya namanya kal. Kemudian ada lagi namanya kilowatt jam. Kilowatt jam. Atau bahasa lainnya kWh, nih yang kayak di listrik ya. Kemudian ada lagi istilahnya adalah horsepower. Ya, horsepower. Strip hour. Ini bahasa Inggris ya. Atau horse itu kan kuda, berarti tenaga kuda jam. Ya. Atau nanti kita bisa mendapatkan kita sebut dengan elektron volt kalau kita bermain di dalam bentuk muatan listrik, atau kita sebutnya EV. Nah, ini nama-nama lain dari satuan energi. Nah, sekarang kita cek nih satuan energi yang ada. Oke, sekarang kilowatt jam. Kilowatt jam ada nggak di sini? Oh, ternyata ada. Kita checklist ya. Kemudian joule udah pasti ada. Oke. Kemudian ada daya kuda detik. Nah, daya kuda detik ini sama aja kayak, yang penting di belakangnya di sini kan horsepower itu kan kuda, power itu daya. Horse ini kan menyatakan jam ya. Jam itu kan bisa menyatakan detik, bisa menyatakan waktu, bisa menyatakan menit. Jadi saya rasa ini juga betul. Ini menyatakan waktu. Kemudian ada elektron volt, ini sudah ada di nomor 5. Oke. Jadi ini adalah salah satu soal UTBK ya, atau kalau sekarang UTBK, kalau sebelumnya SBMPTN. Jadi ini untuk perguruan tinggi
Jadi kalian bisa menentukan. Jadi jawabannya semuanya betul. Nah, nanti tinggal dicek saja di kode atau syarat kalau jawabannya semuanya benar atau betul. Oke. Next lagi. Yang selanjutnya adalah pada hukum Boyle, P kali V sama dengan K. K ini berarti konstanta, K itu mempunyai dimensi dari K-nya itu. Berarti kalau kita bisa dapat rumusannya, PV atau saya balik ke K sama dengan P dikalikan dengan V. Rumusnya, di mana P ini ternyata adalah tekanan. Nah, tekanan. Ya. V-nya apa? V-nya volume. Nah, berarti ini kita cari dulu nih. Dimensi dari K-nya ini apa? Nah, sekarang kita cari tekanan. Tekanan tadi kan kalau teman-teman lupa P sama dengan F dibagi dengan A ya. Ya, A kilogram meter second min 2 dibagi dengan A-nya itu luas M kuadrat. Nah, berarti sini kilogram meter, ini naikin di atas jadi min 1, S-nya min 2. Berarti di sini ada kilogram meter min 1, S min 2. Oke. Volume apa volume? Volume itu satuannya V, pasti kan dimensinya meter pangkat 3. Nah, sekarang kita gabung coba. P-nya tadi kita dapat ini ya, P-nya ya. Jadi untuk P-nya ini kita tuliskan di sini kilogram meter min 1, S-nya min 2. Kita kalikan dengan M pangkat 3, kan itu perkalian. Nah, M-nya di sini kilogram tidak ada temannya, M-nya ternyata di sini pangkat min 1, di sini kita kalikan pangkat plus 3, maka M-nya sisa pangkat 2. Berarti di sini kita dapat kilogram meter kuadrat second min 2. Nah, ini kita cocokin dengan yang mana nih kalau misalkan kita dapat dimensi dari K. Oke, sama kayak tadi. A. Kita coba daya. Ya. Daya tadi simbolnya P. Apa kita ulang lagi aja ya? Daya kita dapat rumusnya tadi usaha dibagi waktu, biar kita hafal aja, kita ulang. Usaha tadi sama dengan energi, kalau tidak salah kilogram meter kuadrat second min 2. Nah, dibagi dengan waktu itu S. S-nya di sini, ini ada S min 2, di bawahnya ada S min plus 1. Jadi kalau naik ke atas jadi pangkat min 3 di sini. Maka kita dapat nilainya adalah kilogram meter kuadrat S-nya min 3. Oke, bukan ya? Sekarang kita lihat yang usaha. Nah, usaha tadi udah dapet tuh. Usaha itu dimensinya apa? Dimensinya adalah kilogram, kemudian ada meter kuadrat, kilogram meter kuadrat, secondnya min 2 ya. Sekarang kita cek lagi. Nah, ternyata dimensi K itu sama nih satuannya nih, kilogram meter kuadrat pangkat min 2 ini sama dengan usaha. Kalau teman-teman sudah dapat jawabannya ini, ya udah berarti tinggal kita coret saja. Jawabannya pasti yang B. Terus apa itu momentum linear? Momentum linear ini sama dengan momentum yang seperti tadi sebelumnya. Jadi massa kalikan ini. Suhu sudah dapat, kemudian konstanta pegas di soal sebelumnya juga kita sudah dapat. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah B. Next. Dimensi daya adalah, nah untuk soal nomor 8 dimensi daya. Oke, biar hafal lagi ya. Daya itu tadi simbolnya P. Daya usaha dibagi waktu. Nah, biar hafal teman-teman nih. Usaha tadi kilogram meter kuadrat second min 2, kita bagi dengan waktu itu second. Nah, S-nya naik ya. Jadi kilogram M kuadrat jadi second min 3. Atau kalau kita buat dimensinya, kilogram ini adalah M, meter ini adalah L pangkat 2,
secondnya itu berarti time, T-nya pangkat min 3. Ini untuk dimensi dari daya. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini hasil pengukuran kapasitas panas C, jadi lambang kapasitas panas itu C. Suatu zat dapat diukur dalam temperatur T dinyatakan dalam persamaan ini. Alfa kali T ditambah beta T-nya pangkat 3. Satuan alfa dan beta yang mungkin adalah, nah ini salah satu soal yang bisa dibilang cukup sulit ya. Karena ini soal UTBK, contoh salah satu beberapa soal UTBK yang nanti akan kita coba bahas. Nah, sekarang kita cek dulu satu-satu. Pertama kita lihat C-nya dulu. C itu tadi apa? Kapasitas panas. Kemudian ada T. T-nya itu adalah temperatur. Temperatur itu sama dengan suhu. Nah, ini kan yang sudah ada untuk satuan itu adalah suhu. Suhu itu satuannya adalah Kelvin. Lalu kalau kapasitas panas satuannya apa? Satuannya itu adalah Joule per Kelvin. Atau dari sini kita bisa dapat Joule Kelvinnya naikin ke atas jadi pangkat min 1 di sini. Nah, syarat untuk mengerjakan soal ini, nilai C-nya di satuannya adalah ini, kemudian yang alfa dan ininya disesuaikan supaya menghasilkan sama seperti C. Jadi dari data yang ini, berarti kan C sama dengan ada alfa kali temperatur ditambah dengan beta kali T pangkat 3. Nah kan harus teman-teman harus menyamakan nilainya menjadi satuannya ini. Jadi harus sama. Berarti cari aja satu-satu. Misalkan kita ambil salah satu bagiannya yang biar gampang. Yang ini dulu nih coba. Nah, bagaimana caranya? Oh, berarti gini aja. Alfa kali T sama dengan C. Kita samakan aja dulu. Karena kalau tambah biarkan. Nah, berarti alfa kali suhu itu kan satuannya Kelvin. Tulis Kelvin. Terus kemudian C itu satuannya apa? Joule per Kelvin atau Joule Kelvin min 1. Ya udah berarti tinggal kita naik. Turunkan ke bawah berarti Joule Kelvin min 1 per K. Nah, K-nya sama. Ya, K-nya sama. Ini bisa kita naikkan pangkatnya jadi min 2. Joule Kelvin min 2. Kita dapat yang alfa. Yang selanjutnya adalah yang beta. Yang beta juga sama modelnya. Berarti beta, tapi T-nya pangkat 3 sama dengan C. Kita samakan aja. Berarti beta ada Kelvin pangkat 3 sama dengan Joule Kelvin min 1. Nah, di sini teman-teman bisa pindahin ke bawah aja. Ini kan pangkat 3 tetap. Pindahin ke bawah lagi. Berarti beta sama dengan Joule Kelvin min 1 dibagi Kelvin pangkat 3. Pindahin ke atas pangkatnya jadi min 4. Jadi jawabannya, jadi ada Joule, alfanya adalah nilainya ini. Ya, jadi alfanya ini betanya. Jadi jawabannya yang paling memungkinkan adalah yang B. Soal terakhir atau soal nomor 10 sebenarnya di dalam bentuk besaran. Nah, soal dalam besaran ini juga sama modelnya untuk soal UTBK, latihan UTBK, di mana ada nilai hubungan volume. Jadi volume lambangnya V, tekanan P, suhu T, kemudian jumlah partikelnya adalah N kecil. Ditentukan dengan persamaan ini, ada R-nya. Maka R-nya adalah dalam dimensi. Nah, berarti ini kita olah dulu tadi. Di dalam perumusan kan kita tahu volume, kemudian ada tekanan, suhu, dan jumlah partikel. Nah, kita urai satu-satu. Volume. Volume itu satuannya meter pangkat 3. Atau dimensinya kita dapat meter itu L.
L pangkat 3. Ya. Kemudian tekanan. Kalau teman-teman lupa lagi tekanan, gaya dibagi dengan luas. Ya. Gaya itu kilogram meter second min 2 dibagi dengan meter pangkat 3 pangkat 2 karena luas ya. Kalau pangkat 3 volume pangkat 2. Nah, naik ke atas berarti kilogram ya, meter min 1 second min 2. Maka kita dapat dimensinya M ya, L min 1, T-nya min 2. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada suhu. Suhu itu T. Ya, satuannya adalah Kelvin atau dimensinya itu bentuknya kayak gini, theta namanya. Kemudian ada N kecil, ini jumlah partikel. Jumlah partikel itu dia langsung saja satuannya adalah mol atau kita dapat N besar. Nah, di sini tinggal kita kumpulkan. Nah, dalam perumusan kita hanya ingin mencari R saja. Maka ini kita usir. Yang tadinya di atas kita usir ke pindah ke sebelah, jadi N-nya ada di bawah. Maka kita dapat rumusan R-nya itu sama dengan P kali V dibagi dengan ya N dikalikan dengan T. Nah, ini tinggal kita olah aja nih dari sini. P tadi tekanan dimensinya ini. Berarti ada M L min 1 T min 2 kita kalikan dengan volume. Volume ini dimensinya L pangkat 3. Oh, berarti L pangkat 3 udah tidak ada lagi, dibagi dengan, kita ulang lurusin, dibagi dengan N mol berarti N besar, kemudian dikalikan dengan suhu berarti theta. Nah, di sini L-nya nih ada temennya nih. Ini M nggak ada, L-nya ada. L min 1 dikalikan L pangkat 3. Jadi sisanya L pangkat 2 ya. Berarti di sini ada M ya, L pangkat 2, kemudian T-nya pangkat min 2. Nah, karena ini satu kelompok yang bawah, ini yang bawah ini nih tinggal kita naikin aja ke atas nih. Ini naikin ke atas bisa, berarti pangkatnya kita ganti menjadi pangkat min 1. Maka kita dapat di sini ada N pangkat min 1 dikalikan dengan theta pangkat min 1. Nah, ini adalah jawabannya. Karena yang lainnya nggak ada M, nggak ada kawan yang sama, berarti ini jawaban. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Ini bukan ya, di sini salahnya ya. Nah, yang paling benar yang mana? Jawaban yang paling benar adalah yang C.